Haleluya, puji Tuhan saudaraku terkasih di dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan di pagi hari ini. Bersyukur di sepanjang malam Tuhan telah menyertai kita dengan damai sejahteranya saudara. Pagi hari ini kita akan mengawali hari kita dengan renungan firman Tuhan dan berdoa bersama. Di mana di dalam video ini saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara juga akan didoakan sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman, dan saudara juga rindu didoakan setiap hari, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Dan kemudian share video ini kepada lebih banyak anak Tuhan saudara, supaya lebih banyak anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan setiap hari. Dan kalau saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan ini saudara, dan saudara rindu memberkati, kalau saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saudara akan didoakan, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan dari teks firman Tuhan berikut ini. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di pagi hari ini saudara, sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita, adalah dari Matius pasal yang ke-7 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakan dan menjelaskan firman Tuhan ini saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran saudara di pagi hari ini. Matius pasal 7 mulai ayat 7 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seseorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, perikop ini diberi judul hal pengabulan doa, di mana Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka rindukan daripada Tuhan. Dan saudara, hari ini saya rindu kita belajar, jika ada yang menjadi kerinduan kita dari Bapa di sorga, dan kita rindu Dia mewujudkan itu di dalam kehidupan kita, maka ada hal yang penting untuk kita belajar bersama dan pahami bersama di pagi hari ini saudara, sehingga hal tersebut bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di mana yang pertama, di ayat 11 Yesus menegaskan, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Yesus memberi perbandingan di sini antara orang-orang yang sedang Dia ajar, murid-muridnya yang sedang Dia ajar, bagaimana mereka berlaku sebagai seorang bapa kepada anak-anaknya. Di mana di ayat 9 dikatakan, adakah seorang daripadamu yang memberikan batu kepada anak-anaknya jika ia meminta roti, atau memberikan ular jika ia meminta ikan? Jadi Yesus mempertanyakan itu, adakah satu orang saja dari antara kamu yang ketika anak-anakmu meminta roti dan diberi batu, dan ketika anak-anakmu meminta ikan diberi ular? Pertanyaan tersebut tidak perlu dijawab, artinya bahwa tidak akan ada dari antara mereka yang melakukan itu. Dan kemudian Yesus menegaskan bahwa jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Yesus menyebut mereka bahwa jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, sedangkan ayat 9 dan 10 itu yang Yesus tegaskan di sana adalah bahwa mereka Bapa yang baik sebenarnya.
Karena dia berkata, saudara, kamu tidak akan memberi batu kepada anakmu yang meminta roti, kamu tidak akan memberi ular kepada anakmu yang meminta ikan. Artinya mereka bapa yang baik, yang tidak akan melakukan hal yang jahat seperti itu. Tetapi kemudian ayat 11 dia berkata, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik, apalagi Bapamu yang di sorga. Artinya Yesus mau membandingkan mereka sebagai bapa yang baik bagi anak-anaknya dibandingkan dengan Bapa di sorga. Yesus menyebut bahwa mereka adalah orang jahat. Artinya perbandingan kebaikan mereka kepada anak-anaknya itu jauh sekali dengan kebaikan Bapa di sorga kepada kita, anak-anaknya. Artinya apa, saudara? Pagi hari ini yang saya rindu kita paham dari firman Tuhan ini adalah bahwa Bapa kita di sorga melakukan yang terbaik bagi kehidupan kita. Allah yang kita sembah memposisikan dirinya sebagai Bapa bagi kita. Dan kalau kita saja Bapa di dunia ini ingin melakukan hal-hal yang baik kepada anak-anak kita, Yesus menegaskan, apalagi Bapamu yang di sorga. Sebaik-baiknya kamu Bapa di dunia ini dibandingkan dengan kebaikan Bapa di sorga, kamu kelihatan jahat. Demikian kira-kira, saudara. Apalagi Bapamu di sorga, dia akan melakukan yang terbaik. Saya sebagai seorang bapa, saya berjuang melakukan yang terbaik bagi anak-anak saya. Bahkan melakukan lebih dari apa yang mereka harapkan. Dan saya percaya bahwa itulah kerinduan setiap seorang bapa. Dia rindu melakukan yang terbaik bagi anak-anaknya. Dan kalau dibandingkan dengan kerinduan bapa melakukan yang terbaik bagi kita, itu jauh sekali, saudara. Jika demikian, saudara, dalam perjalanan hidup kita, di mana kita memiliki Allah sebagai Bapa kita, kita harus menyadari bahwa betapa baiknya Dia dan Dia melakukan yang terbaik. Dia rindu melakukan yang terbaik bagi kehidupan kita. Dia rindu melakukan yang terbaik bagi kehidupan saudara. Apapun keadaan saudara, apapun situasi kondisi saudara saat ini, Dia rindu melakukan yang terbaik bagi saudara. Dalam usaha pekerjaan saudara, dalam bisnis saudara, di tengah keluarga saudara, Dia rindu melakukan yang terbaik. Dia Bapa yang rindu mengerjakan yang terbaik bagi saudara anaknya. Jika saudara memahami itu, saudara, maka dalam saudara menjalani hidup saudara, saudara akan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara akan berharap kepada Dia. Saudara akan meminta kepada Dia. Karena saudara tahu bahwa Bapa pasti melakukan yang terbaik bagi kehidupan saudara. Terlalu banyak orang yang bertuhan, saudara, yang menyembah Tuhan, yang mengikut Yesus, yang tidak memahami bahwa Tuhan sendiri begitu rindu melakukan yang terbaik. Bahkan nyawanya sendiri Dia serahkan, saudara. Nah, orang yang tidak memahami demikian, ketika mereka mengalami satu masalah, maka mereka akan mempertanyakan Tuhan. Apakah Tuhan peduli? Apakah Tuhan baik? Bahkan jauh-jauh nanti akhirnya mereka akan mempertanyakan, apakah Tuhan ada? Dengar, saudara, saat ini sebagai anak-anak Tuhan, hal yang sangat mendasar yang perlu kita pahami secara mendalam adalah bahwa Tuhan kita adalah Bapa yang baik bagi kita, dan Dia melakukan yang terbaik. Pahami itu, pegang itu dalam kehidupan saudara, bahwa Dia melakukan yang terbaik. Hari ini dalam saudara melakukan segala kegiatan saudara, pahamilah bahwa Allah sedang mengerjakan yang terbaik bagi saudara. Sekalipun terkadang-kadang waktunya tidak seperti yang kita inginkan, karena seringkali sebagai manusia yang kita inginkan itu segera. Tetapi Tuhan punya waktu yang terbaik. Pada prinsipnya, saudara, sekalipun hari ini apa yang saudara rindukan belum terwujud, pada prinsipnya Allah punya waktu yang terbaik dan Dia mau mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan saudara. Dan kemudian ayat 7 dan 8 di sana dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Yang kedua yang perlu kita pahami, saudara, bahwa harus ada usaha. Meminta, mencari, mengetok, itu berbicara tentang usaha yang kita lakukan.
Ya, di satu sisi Allah pasti akan mengerjakan yang terbaik. Dia rindu mengerjakan yang terbaik. Dia Bapa yang begitu baik dan rindu mengerjakan perkara-perkara yang terbaik dalam kehidupan kita. Tetapi yang menjadi bagian kita juga adalah lakukanlah yang terbaik, usahakanlah yang terbaik, kerjakanlah yang terbaik. Mintalah, carilah, ketoklah. Itu adalah sebuah usaha yang harus kita lakukan. Kita memohon dari Dia, kita mencari, mengerjakan, mengetok. Ada usaha yang kita lakukan, itu bagian kita, saudara. Dan dalam melakukan usaha itu seringkali dibutuhkan ketekunan. Lakukan dengan cara yang terbaik dan lakukan dengan tekun. Maka dengan demikian Bapa kita yang baik akan mengerjakan yang terbaik bagi kita. Teruslah berusaha, saudara. Dalam doa-doa saudara, dalam meminta kepada Tuhan, mintalah terus, sekalipun sampai hari ini sekian lama saudara sudah meminta dan saudara belum mendapatkan jawaban, teruslah meminta. Teruslah berusaha. Karena akan tiba waktunya Allah akan menyatakan perkara besar. Dia Allah yang baik, Dia Bapa yang baik yang rindu mengerjakan yang terbaik bagi kita, saudara. Saudaraku, ada satu peristiwa yang sangat membekas bagi saya, dan itu menjadi pelajaran yang sangat berharga. Satu kali saya ada di rumah, dan kemudian saya sedang mengerjakan sesuatu di belakang. Dan kemudian saudara, saya dengar ada orang yang mengetok, tapi karena jauh tidak jelas terdengar. Ketika saya dengar ada orang yang mengetok pintu, akhirnya saya datang ke depan, saya mau buka pintu depan. Dan waktu saya berjalan ke sana, saya buka, saya lihat ke sekeliling, tidak ada orang. Tetapi beberapa waktu kemudian saya bertemu dengan seseorang dan dia berkata, semalam saya datang ke rumah, saya perlu sesuatu. Tetapi saya ketok-ketok dan Bapak tidak ada di rumah. Saudara, padahal pada waktu itu saya sudah dengar ketokannya. Kalau dia sabar sebentar lagi saja, maka saya sudah akan datang membuka pintu, dan kemudian apa yang dia butuhkan saya akan lakukan. Tapi karena dia tidak tekun dalam usahanya untuk mengetok, akhirnya dia berhenti dan kemudian dia pulang. Dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Demikian juga saudara, dalam usaha kita, perjuangan kita, ketekunan kita, memohon, meminta, berusaha mengerjakan yang terbaik di dalam kehidupan kita, kerjakanlah itu dengan penuh ketekunan. Kalau saudara kerjakan yang terbaik dan kemudian saudara tekun, dengar Dia Bapa yang baik, pasti akan mengerjakan yang terbaik bagi kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, hari ini kita bersyukur buat firman Tuhan. Hari ini kembali saudara akan melaksanakan kegiatan saudara sepanjang hari ini. Tetapi pagi hari ini kita merenungkan firman Tuhan dan kita akan berdoa bersama sebentar lagi saudara. Dan hari ini renungan firman Tuhan bagi saudara adalah bahwa Tuhan Bapa kita yang baik, Dia adalah Bapa bagi saudara, dan Dia mau mengerjakan yang terbaik dalam hidup saudara. Dia mau mengerjakan yang terbaik bagi kehidupan saudara. Dalam usaha saudara, bisnis saudara, pekerjaan saudara, keluarga saudara, masa depan saudara, studi saudara, Allah mau mengerjakan yang terbaik. Dan apa yang menjadi bagian kita? Lakukan yang terbaik. Berusahalah. Di mana di sini dikatakan ayat 7 dan 8, mintalah, carilah, ketoklah. Artinya ada usaha, ada perjuangan yang kita lakukan dengan cara yang terbaik, dan kita lakukan dengan tekun. Maka pada akhirnya Bapa kita yang baik akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup kita. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Mari terapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan saudara. Biarlah firman Tuhan ini jadi pegangan bagi saudara, menguatkan saudara dalam melakukan segala aktivitas saudara, sekalipun mungkin ada pergumulan. Tapi ketahuilah bahwa Tuhan sedang mengerjakan yang terbaik bagi saudara. Bagian saudara adalah berusaha terus, tekun terus, kerjakan yang terbaik, minta kepada Tuhan,
Kerjakan yang terbaik dalam usaha pekerjaan saudara, dan tekun saudara mengerjakannya. Pada akhirnya saudara akan melihat Allah mengerjakan yang terbaik. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara. Haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan bersama, tiba waktunya kembali kita akan berdoa bersama. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Mari datang kepada Tuhan, serahkan segala pergumulan saudara, segala kerinduan saudara kepada Tuhan. Saya percaya saat ini ketika kita datang kepada Dia dengan penuh kerinduan saudara, Tuhan akan campur tangan, Tuhan memberkati kita, Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, dan kita akan menyaksikan campur tangan dan mujizat Tuhan di dalam hidup kita. Itu sebabnya saat ini saudara, mari siapkan hati dan pikiran saudara. Mari datang kepada Dia dengan penuh kerinduan. Dia Allah yang peduli dan pasti menjawab setiap kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu, menyerahkan segala pergumulan kami, menyerahkan segala doa dan permohonan kami. Engkau Allah kami, tempat kami berseru. Engkau Allah kami, tempat kami berserah. Segala sesuatu dalam kehidupan kami ada dalam tangan-Mu. Itu sebabnya Tuhan, kepadamu kami berdoa, berseru dan berserah. Bapa yang baik, Engkau mengenal setiap kehidupan kami. Saat ini Bapa, Engkau perhatikan dan Engkau melihat setiap anak-anak-Mu, siapapun dan dimanapun mereka berada saat ini. Mereka datang kepadamu ya Tuhan. Mereka rindu lawatan-Mu. Mereka rindu jamahan-Mu di dalam kehidupan mereka. Biarlah saat ini Bapa, Engkau yang campur tangan dalam kehidupan mereka sesuai dengan situasi dan kondisi kehidupan mereka masing-masing. Saat ini mereka datang kepadamu, tuntun mereka ya Tuhan, untuk dekat dengan Engkau. Karena dekat dengan Engkau mereka akan melihat pertolongan-Mu. Tuntun mereka untuk selalu intim dengan Engkau. Karena Engkau Allah yang peduli kepada mereka yang dekat kepadamu ya Tuhan, kepada mereka yang rindu akan Engkau. Bapa yang baik, tuntun anak-anak-Mu selalu berjalan dalam kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, bagi segala pekerjaan mereka, aktivitas mereka, tanggung jawab mereka. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Engkau yang menjadikan anak-anak-Mu berhasil ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengerjakan bisnis dan usaha mereka. Bapa yang baik, biarlah Tuhan yang campur tangan. Tuhan menjadikan anak-anak-Mu berhasil. Apapun yang menjadi usaha bisnis pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang berkarya, menjadikan anak-anak-Mu berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun situasi ini sulit, sekalipun kondisi ini sulit, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan Allah kami sanggup campur tangan. Tuhan Allah kami sanggup menyatakan mujizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, saat ini biarlah Engkau yang memberi jalan keluar dalam segala kesulitan di tengah usaha pekerjaan mereka, supaya usaha pekerjaan mereka bisa berhasil, bisnis mereka bisa berhasil berkembang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pekerja di satu bidang pekerjaan, apapun itu, Tuhan yang campur tangan. Biarlah anak-anak-Mu bisa berhasil di sana ya Tuhan. Karir mereka bisa meningkat di sana. Itu sebabnya sertai anak-anak-Mu Tuhan. Jadikan mereka berhasil dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Engkau yang menyertai dan memberkati kehidupan anak-anak-Mu dalam tanggung jawab pekerjaan dan profesi mereka, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video ini yang mereka adalah pegawai negeri sipil.
Tuhan juga yang campur tangan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, ajar mereka mengabdi bagi bangsa dan negara ini, dan Tuhan juga mencukupkan segala kebutuhan kehidupan mereka. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi para petani dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melihat, Engkau memperhatikan anak-anak-Mu, para petani ya Tuhan. Tuhan memberikan keberhasilan dalam pertanian mereka, dalam nama Yesus Kristus. Dan Bapa yang baik, biarlah Engkau yang bekerja sehingga mereka bisa mengalami berkat-berkat-Mu dengan mereka berprofesi sebagai petani. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang menjalankan pekerjaan sebagai pedagang. Berkati bisnis dagang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang campur tangan, menjadikan anak-anak-Mu berhasil dalam bisnis, dagang, dan pekerjaan mereka. Tuhan bekerja, Tuhan yang campur tangan, dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Bapa, apapun aktivitas dan pekerjaan anak-anak-Mu yang tidak disebutkan saat ini, tetapi Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang peduli. Berkati segala pekerjaan anak-anak-Mu, jika itu tidak bertentangan dengan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, jadikan anak-anak-Mu menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Mereka melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka, dalam nama Yesus. Dan Engkau yang menyertai mereka, ajar mereka mengandalkan Engkau dalam segala usaha pekerjaan yang mereka lakukan, dan Tuhan memberkati mereka. Jadikan mereka berhasil dalam segala usaha pekerjaan profesi mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Bapa, hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat, sedang ada dalam masalah dan persoalan. Engkau yang tahu, dalam nama Yesus. Saudara, saat ini, saudara yang sedang berbeban berat, angkat tangan saudara kepada Tuhan. Dengan penuh penyerahan, biarkan Tuhan mengangkat segala beban dan persoalan saudara. Dalam nama Yesus, apapun yang menjadi beban, persoalan yang menindih kehidupan anak-anak-Mu, Tuhan ulurkan tangan-Mu. Tuhan mengangkat segala beban dan persoalan kehidupan anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengangkat segala beban persoalan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan saat ini Bapa, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sakit, Engkau Allah yang berbelas kasihan, ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Saudara-saudara, jika ada saudara yang sedang sakit, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kirimu di dadamu, dan datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang mengulurkan tangan, Engkau Allah yang menjamah anak-anak-Mu yang sakit. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan dan penyakit anak-anak-Mu, supaya mereka bisa efektif dan maksimal dalam bekerja, dan kehidupan mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini Tuhan sedang ada dalam kesulitan karena kekurangan. Bapa yang baik, Engkau Allah yang mengulurkan tangan-Mu, Engkau Allah yang mencukupkan, baik itu untuk kebutuhan hidup mereka, baik untuk modal mereka, atau apapun yang mereka butuhkan saat ini. Tuhan, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang menyediakan, Engkau Allah Jehovah Jireh. Engkau sanggup menyediakan segala kebutuhan kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyediakan segala kebutuhan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dan saat ini Tuhan, hamba juga berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga-keluarga anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Jadikan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang bersuasana sorga, di mana anak-anak-Mu tenang, damai, dan tentram, penuh damai sejahtera di tengah keluarga mereka. Maka dengan demikian ya Tuhan, hidup mereka bisa menjadi maksimal. Berkati ya Tuhan anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka. Berkati para suami, berkati istri, berkati anak-anak mereka. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Ini doa dan seruan kami ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Apapun yang menjadi pekerjaan mereka hari ini, tuntun mereka, sertai mereka, jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Dan Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera Tuhan atas kehidupan anak-anak-Mu. Biarlah keberhasilan di tengah usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Biarlah perlindungan dan penyertaan Tuhan nyata bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan seruan kami. Kami datang kepadamu dengan penuh iman dan pengharapan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Saya percaya setelah saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan dan saudara telah didoakan melalui video ini, saudara mendapat kekuatan baru dan semangat baru dalam melaksanakan segala tanggung jawab, segala aktivitas saudara sepanjang hari ini. Lakukan segala sesuatunya dengan cara yang terbaik saudara, dan tetap andalkan Tuhan. Tuhan kiranya menyertai saudara. Tuhan memberkati segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Jangan lupa berlangganan dengan channel ini saudara, dengan cara mensubscribe dan kemudian tekan tanda loncengnya, dan share video renungan ini kepada lebih banyak anak Tuhan saudara, supaya lebih banyak orang diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui video renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Haleluya, haleluya.